والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi dari rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman da'iman hudana makbida wa ilmillah wa alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Masih saya hormati para asatidz, wabil khusus pada pengasuh pondok pesantren Al-Khairat Sasa Ustaz Ahmad bin Usman, wa jami'ul asatidz yang saya muliakan, saya hormati seluruh pengurus, Ustaz Jamal, Ustaz Abidi, Ustaz Amin, Ustaz Khalid, dan yang tamu dari para wali santri yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, Dr. Muhammad Al-Habsyi yang saya muliakan, adik-adik santri yang alhamdulillah di malam yang sangat mulia ini kita kembali membaca, mempelajari, mengenal daripada sosok manusia yang layak kita teladani, manusia yang layak kita cintai, manusia yang layak kita muliakan, yaitu cucu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Asy-Syahid Abu Abdillah Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi salam wa radhiyallahu ta'ala anhu Allah. Sebelum kita membaca dan membahas daripada biografi singkat Al-Imam Al-Husain bin Ali alaihi salam, ada satu tradisi yang sering dilakukan oleh umat Islam terdahulu bahkan sampai saat ini, yakni setiap 10 Muharram dihidangkan satu hidangan khusus, yaitu bubur yang dikenal dengan bubur Asyura. Ternyata ini adalah bentuk adat al-muslimin, kebiasaan kaum muslimin yang mengikuti apa-apa yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam, di mana Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai salah satu tokoh sentral ulama ahli sunnah wal jamaah menyebutkan di dalam kitabnya Nihayatul Zain, hukiya dan Nabiya Nuh alaihi salam lama istaqarrat bihi as-safinah yawma Ashura, qala liman hawlahu ijma'u ma baqiya ma'akum min az-zad. Nabi Nuh alaihi salam yang dimana beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banjir yang maha dahsyat, dari taufan yang maha besar dahsyat, yang dimana bumi tidak ada lagi daratan pada waktu itu, semuanya tertutup, tenggelam
dengan air banjir yang maha dahsyat. 6 bulan Nabi Nuh dengan pengikutnya serta beberapa keluarganya di atas lautan di bumi ini, sampai tibanya 6 bulan berlalu mereka berhasil berlabuh di satu daratan disebut istaqarrat 'alal judi, di satu tempat yang tinggi. Maka Nabi Nuh ketika kapal itu berlabuh tepat 10 Muharram Yaum Ashura, lamma istaqarrat bihi as-safinatu Yaum Ashura, kapal itu berlabuh di daratan tepat 10 Ashura. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, qala liman hawlahu, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya di atas kapal tersebut, ijma'u ma baqiya ma'akum, kumpulkanlah seluruh bekal yang tersisa di atas kapal tersebut. Kemudian dikumpulkan oleh seluruh penumpang yang ada di kapal Nabi Nuh. Ada yang membawa kacang-kacangan, ada yang membawa gandum, ada yang membawa beras. Kemudian setelah terkumpul, Nabi Nuh mengatakan, idbahu, masaklah makanan ini. Maka dihidangkanlah atau dimasak dan dihidangkan makanan tersebut berupa bubur, kacang-kacangan, dan itu tepat di 10 Muharram. Kemudian dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, awal man tabakha ala wajhil ardi ba'da tufan, inilah awal memasak makanan dalam sejarah peradaban manusia di muka bumi ini, yaitu setelah terjadinya tofan, masakan yang dimasak di dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Maka itulah yang menjadi tradisi turun-temurun. Setiap 10 Muharram dibuatlah bubur yang disebut dengan bubur Ashura. Kata Nabi Nuh, sebagai bentuk syukur atas nikmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, khususnya yang diselamatkan oleh Allah dari bagi yang maha dahsyat tersebut. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi. Kemudian kita membahas sedikit daripada biografi singkat Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Beliau adalah cucu tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunya beliau Abu Abdullah Al-Husain bin Ali ibn Abi Thalib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Husain ibn Hakim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadar ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nazar ibn Ma'ad ibn Adnan, terus atas asasnya sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam dan ayahanda beliau Abul Anbiya, bapa dari seluruh para nabi, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau dilahirkan pada tanggal 5 Sya'ban menurut Syekh Muhammad Ridha. Sebagian ulama sejarah menyebutkan beliau lahir pada tanggal 4 Sya'ban. Sebagian lainnya menyatakan beliau lahir pada tanggal 3 Sya'ban. Adapun tahunnya, ada sebagian sejarawan mengatakan beliau lahir pada tahun 3 Hijriah. Sebagian lainnya menyatakan beliau lahir pada tahun 4 Hijriah.
Kemudian beliau wafat di hari ini 10 Muharram pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, di mana beliau mengorbankan nyawanya dan kehormatannya untuk melindungi dan meninggikan agama yang dibawa oleh kakeknya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Madinah Al-Munawwarah dan beliau wafat di padang Karbala. Qala al-Waqi alakat Fatimatu bil Husain ba'da maulid Hasan bi 50 lailah. Kelahiran beliau disebutkan oleh Al-Mu'arrikh Al-Imam Al-Waqi adalah bentuk keramat di mana Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, ibunda beliau, mengandung beliau Imam Husain sesudah hari kelahiran Imam Hasan 50 hari. Itu adalah bentuk satu keramat yang Allah berikan atas kelahiran Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ayahanda beliau, menceritakan detik-detik di saat beliau lahir, yaitu Al-Imam Husain. Al-Imam Ali menyebutkan lamma wulidal Hasan, ketika dilahirkan Al-Imam Hasan, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang ke rumah Imam Ali, kemudian faqala aruni ibni, Rasul mengatakan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, tunjukkan kepadaku mana putraku. Nabi sebut cucunya dengan disebutkan ibni, putraku, karena memang dari pada turunan Al-Hasan bin Husain. Di situ nisbat nasabnya disebutkan dalam hadis kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana abuhuma, saya adalah bapak mereka berdua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya, masa maitumuhu, wahai Imam Ali, kau berikan nama apa kepada anakmu? Qultu, Sayyidina Ali menjawab, samaituhu Harba, saya ingin memberikan nama Harba, yang artinya perjuangan, peperangan. Karena Imam Ali bin Abi Thalib terkenal sebagai seorang pemuda yang gagah berani, pemberani, syaja'ah. Tidak pernah beliau di dalam duel menghadapi musuh-musuhnya siapapun itu, melainkan pasti beliau mengalahkan mereka. La fata illa Ali wa la sayf illa Dzulfiqar. Tidak ada pemuda yang hebat seperti Imam Ali dan tidak ada pedang yang hebat seperti Dzulfiqar. Kemudian Rasul mengatakan kepada Imam Ali, bal huwa Hasan, namakan putra tersebut, putra itu dengan Hasan. Falamma wulida Husain jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu lahirlah Imam Husain. Nabi datang lagi ke rumahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi bertanya, masa maitumuhu, kau berikan nama siapa anakmu? Imam Ali masih senang dengan nama Harb. Qultu Harba, saya mau ingin memberikan nama Harba. Kata Rasul, bal huwa Husain, kau namakan putramu itu Husain. Falamma wulida tsalis, kata tatkala lahir anak ketiga, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun datang ke rumah Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi bertanya, masa maitumuhu, kau berikan nama siapa putramu itu? Maka dinamakan Harba. Imam Ali, saya namakan saya Harba. Kata Rasul, bal huwa Muhassin, fi riwayat Muhassin, fi riwayat Muhsin. Kasih nama Muhsin atau Muhassin. Falamma thumma tufiya Muhassin atau Muhassan atau Muhsin sagira. Namun Muhsin atau Muhassan ini wafat di usia masih anak. Adapun Imam Hasan dan Husain, mereka tumbuh
di dalam didikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini. Luar biasa ketika Nabi memberikan nama tersebut Al-Hasan wal Husain. Sebelumnya dalam sejarah peradaban penduduk Makkah tidak ada seorang pun yang memiliki nama Al-Hasan ataupun Al-Husain. Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 841 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menyebutkan dalam kitab Tarikh Al-Khulafa, Inna Allah Ta'ala hajaba isma Al-Hasan wal Husain hatta sama bihima an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnaihi. Sesungguhnya Allah menghalangi seluruh manusia untuk menggunakan nama Al-Hasan Al-Husain hingga ditakdirkan yang berhak memberikan nama Al-Hasan Al-Husain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kedua putra beliau yang beliau cintai. Ini menunjukkan kemuliaan daripada dua cucu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh Al-Kufi bahwa Imam Husain ketika tumbuh dewasa beliau menikah, memiliki 6 orang anak. Yang pertama Ali Al-Akbar yang kita kenal dengan nama As-Sajjad, Al-Imam Ali Zainul Abidin. Kemudian anak beliau lainnya Ali Al-Asghar yang wafat syahid di padang Karbala di usia yang masih sangat baik, masih sangat kecil. Juga Ja'far juga terbunuh di padang Karbala. Wa Abdullah, kemudian putri daripada Imam Husain yaitu bernama As-Sayyidah Sukainah dan As-Sayyidah Fatimah. Dalam riwayat yang lain ada mengatakan Zainab juga disebut sebagai putri daripada Imam Husain. Dalam riwayat yang lain ada disebut Ali Al-Aswad, Al-Awsat, Ali yang pertengahan, juga disebutkan dalam riwayat yang lain adalah putra daripada Imam Husain. Tatkala Imam Husain alaihissalam dilahirkan, utiya bihi ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi memberikan nama kepada cucunya yang beliau cintai. Setelah itu Rasulullah SAW adzana fi udhunayhi jami'an bis-shalah. Nabi mengazankan di telinga daripada Al-Hasan dan juga Al-Husain. Sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam azana fi udhun Hasan bin Ali yawma wulid. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melantunkan azan di telinganya Imam Hasan bin Ali di hari beliau dilahirkan. Fa azana fi udhunihi yumna wa adhana fi udhunihi yusra. Nabi azan di telinga kanannya dan Nabi mengqamatkan di telinga kirinya. Hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 456 Hijriah. Wa aqqa anhu bikabshi, dan beliau menghakikahkan daripada dua cucu beliau, sebagaimana riwayat yang dinukilkan oleh Abu Dawud dalam sunannya yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa al-Hasan wal Husain kabsha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengakikahkan Al-Hasan wal Husain kabsha, seekor daripada kambing. Wa kana yakhuduhu ma'ahu ila al-Masjid An-Nabawi. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kedua cucunya. Beliau sering mengajak cucunya itu bersamanya ke Masjid Nabawi fi awqatis shalah, di dalam melaksanakan salat selalu mengajak kedua cucunya. Fa yusalli nas, bahkan Nabi salat dengan para jamaah yang hadir selalu membawa
cucunya Al-Hasan wal Husain. Wa kana yarkabu ala dhahrihi. Begitu ceritanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kedua cucunya. Bahkan ketika Nabi sujud, mereka naik di atas punggungnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sajid, sedangkan beliau dalam keadaan sujud di dalam salatnya. Wa yahmiluhu ala katifaihi, bahkan beliau selalu mengangkat kedua cucunya di atas pundaknya. Wa yuqabbiluhu, dan selalu mencium kedua cucunya dan mencium Imam Husain. Wa yuda'ibuhu wa yuda'u fi hijrihi, dan bermain bersamanya dan meletakkan di atas pahanya. Wa yarqihi, dan Imam Husain selalu menaiki daripada punggung, paha, dada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga dikatakan di dalam riwayat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai Al-Imam Husain wal Imam Hasan. Setiap berjumpa beliau selalu memeluk kedua cucunya, dicium daripada jidat mereka, pipi mereka. Akan tetapi Imam Husain sendiri dicium di bagian lehernya, berbeda dengan Imam Hasan yang selalu dicium di bagian pelipisnya, jidat dan pipinya. Maka ditanya oleh Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, wahai Rasulullah, kenapa tiap kali engkau berjumpa dengan Husain yang kau cium adalah bagian lehernya, sedangkan tiap kali kau bertemu dengan Hasan alaihissalam kau mencium bagian pipi dan jidatnya? Maka Nabi SAW meneteskan air matanya dan mengatakan, saya sering mencium bagian leher Husain karena nanti akan muncul orang-orang yang mengaku sebagai umatku. Mereka akan memotong di bagian leher tersebut. Bukan sungguh fakir. Dan adalah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Raqisul Husain. Beliau selalu bermain dengan Imam Husain, menggerak-gerakkan badan Imam Husain. Kemudian Sayyidah Fatimah Fatahul mengatakan, inna bunayya shibhun nabi laisa syabihan bi Ali. Sesungguhnya putramu ini mirip sekali dengan Nabi, dia tidak mirip dengan Ali bin Abi Thalib. Wa kana Al-Hasan radhiyallahu anhu ashbaha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu ma baina sadr ila ra's. Adalah Imam Hasan disebutkan oleh para saudarawan sangat mirip dengan Rasul, mulai dari bagian dadanya sampai kepala. Wal Husain ashbahu bihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Imam Husain mirip dari ujung rambut hingga ujung kakinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan Imam Hasan mirip dengan Rasul dari bagian dada sampai kepala, sedangkan Imam Husain mirip dengan Rasul dari bagian dada hingga ke ujung kakinya. Disebutkan dalam kitab Al-Hasan wal Husain Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Muhammad Ridha. Wa huwa maslul khairat kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Al-Imam Husain layaknya simbol daripada asal dari seluruh kebaikan, sebagaimana yang Allah firmankan, bagaikan pohon yang baik yang akarnya kokoh dan ranting-rantingnya terjulur ke langit. Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad al-kautsar, yaitu disebutkan oleh sebagian ahli tafsir zurriyatun thayyibatun katsirah, yaitu turunan yang baik dan jumlahnya banyak. Sebagaimana doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala kedua orang tua Imam Husain menikah, selepas mereka selesai melangsungkan akad daripada pernikahan, Rasulullah berdoa, Allahumma akhrij minhuma al-kathir
thayyib. Ya Allah, keluarkanlah dari mereka turunan yang banyak dan baik. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, di dalam tafsirnya Mafathul Ghaib menyebutkan ketika Bani Umayyah ingin membantai daripada seluruh keturunan Al-Hasan wal Husain, justru sebaliknya Allah Ta'ala memusnahkan seluruh turunan mereka. Adapun keturunan yang muncul dari sulbi Imam Husain menjadi wali-wali besar, menjadi imam-imam besar, menjadi aghdar, disebutkan di antara daripada turunan-turunan Imam Husain yang menjadi wali-wali besar, menjadi imam-imam besar, imam bagi umat Islam, imam bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan imam dari golongan tertentu. Disebutkan di antaranya adalah Imam Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqi, Al-Imam Ja'far As-Sadiq, Al-Imam Musa Al-Kadhim, Al-Imam Ali Ridha, Al-Imam Muhammad Al-Jawad, Al-Imam Ali Al-Hadi, Al-Imam Hasan Al-Asri, Al-Imam Muhammad Al-Mahdi. Belum lagi dari jalur lainnya Imam Ali Uraidi, putranya Muhammad Al-Nabi, Imam Isa Harun, Ahmad Al-Muhadi, Ibn Ubaidillah, Ibn Ali. Dari mereka ini terlahir para imam-imam besar. Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ta'alawi, wal Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Saddaq, wal Imam Umar Mahadar, wal Imam Abu Bakar As-Sadra, wal Habib Ali bin Abu Bakar As-Sadra, wal Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, wal Habib Abdullah bin Idrus, wal Habib Abu Bakar bin Idrus, wal Imam Al-Qutub, wal Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wal Habib Umar bin Abdurrahman Attas, wal Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, والحبيب عبد الله بن حسين الطاهر، والحبيب أبو بكر العطاس، والحبيب عبد الله العطاس، والحبيب حسين الطاهر، والحبيب عبد الرحمن المشهور, dan banyak daripada para habaib para zuriyah Rasul sallallahu yang mereka semua itu tidak lain adalah keturunan daripada Imam Husain berkat daripada keberkahan Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sungguh ditafsirkan oleh Imam Mardawi yang dikutip tafsiran tersebut dari Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Badrul Manzur. Disebutkan Allah Ta'ala berfirman, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan yakhruju minhuma al-lu'lu wal marjan. Sayyidina Ibnu Abbas menafsirkan marajal bahrain yaltaqiyan, bercampurnya dua lautan atau bertemunya dua lautan. Maksud dua lautan di sini adalah Imam Ali wa Fatimah. Kemudian bainahuma barzakhun la yabghiyan, di antara dua lautan tersebut ada dinding pemisah yang tidak akan membuat air tersebut jadi bercampur. Maka dikatakan barzakh di sini, dinding pemisah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakhruju minhuma al-lu'lu wal marjan, keluar dari kedua lautan tersebut mutiara dan batu marjan. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas adalah Al-Hasan wal Husain. Al-Hasan adalah mutiara, wal Husain adalah marjan. Dijuluki beliau dengan Sayyid Syabab Ahli Jannah, pemimpin pemuda ahli surga. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hasan wal Husain Sayyid Syabab Ahli Jannah. Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua pemimpin pemuda ahli surga. Wa huwa khamisu ashabil kisah, bahkan mereka masuk kepada golongan ashabul kisah, orang yang mendapatkan naungan selendang Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Di dalam selendang tersebut Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib, wal Imam Ali, wal Imam Hasan, wal Imam Husain, wa Sayyidah Fatimah Az-Zahra, fajallalahu kisaan. Kemudian Nabi menutupi mereka dan juga bersama Nabi dalam selendang tersebut. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, dan Allah pun turunkan firman-Nya, surat Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullahu liyudhiba ankum rizqa ahli baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah ingin menghilangkan dari kalian kotoran wahai ahli bait, dan Ia ingin mensucikan kalian sesuci-sucinya. Malaikat Jibril ketika menyaksikan kemuliaan yang maha dahsyat itu, ia minta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk masuk juga ke dalam selendang tersebut. Maka
wasallam wa Sayyidah Fatimah wa Imam Ali wa Imam Hasan wa Imam Husain. Mereka itulah yang disebut sebagai ahlul kisah. Wa Syekh Shalih Al-Ja'fari, salah satu ulama terkemuka Mesir, menyatakan man syurifa anhu fahuwa min al-insi wa man aqbala ilaihim wa ahabbahum fasyahadatu min al-Qur'an annahu laysa min al-rijs. Siapa yang dijauhkan dari mereka para ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka yang disebut sebagai kotoran. Dan siapa yang menuju kepada mereka dan mencintai mereka, maka dengan kesaksian Al-Quran annahu laysa min al-rijs, bahwa mereka bukan daripada kotoran. Orang-orang yang suci saja yang dipilih oleh Allah bisa masuk ke dalam wilayah mereka, mencintai mereka, memuliakan mereka, dan mengagungkan mereka. Sungguh itu pilihan yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Li khamsatun fi biha harra wa Fatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. 5 nama yang jika disebut dengan sungguh-sungguh maka akan menghilangkan seluruh bala dan wabak. 5 nama tersebut: Al-Mustafa Nabi Muhammad, wal Murtada Imam Ali, wa ibnahuma Imam Hasan wal Husain, wa Fatimah dan Sayyidah Fatimah Zahra. Al-Imam Zamakhsyari mengungkapkan keutamaan mencintai ahlul bait Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, faza kalbun bihubbi ashabil kahfi fa kaifa ashqa bihubbi ali Muhammad. Seekor anjing dia selamat di akhirat karena sebab cinta kepada ashabil kahfi, maka bagaimana mungkin aku celaka jika mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Imam Husain disebutkan, kana Husain fadilan rafi'as sadaya. Beliau adalah orang yang sangat mulia, yang memiliki perangai yang sangat luhur. Perbuatan beliau seluruhnya terpuji. Kathira sawmi wa shalah. Beliau adalah orang yang banyak berpuasa, banyak melaksanakan salat. Muqbilan 'ala Allah, selalu menuju kepada Allah di seluruh perbuatannya. Wa yurwa diriwayatkan annahu hajja ila Baitul Haram 25 hajjatan masyiyah, bahwa beliau melaksanakan ibadah haji ke tanah haram sebanyak 25 kali dan beliau lakukan berjalan kaki. Wa kana kariman syaqiyan bil kathir sadaqah. Beliau adalah orang yang sangat dermawan, banyak mengeluarkan sedekah untuk dibagikan kepada kaum fuqara wal masakin. Fa'alan lil khairi bi kulli wujuhi, dan beliau adalah orang yang sering banyak melakukan kebaikan. Tidak terdapat satupun kecacatan di dalam biografi beliau daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang ada adalah seluruhnya adalah kebaikan, karena beliau mencontoh daripada kakek tercinta beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah wafat 774 Hijriah bahkan menyebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, qala Imam Ahmad mengatakan haddatsana Waqi' an Rabi' bin Sa'ad, bahwa telah meriwayatkan kepada kami Imam Waqi' dari Rabi' bin Sa'ad an Abi Shalih dari Abu Shalih qala mengatakan dakhala Husain ibnu Ali al-masjid. Imam Husain ketika itu masuk ke masjid Nabi setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Jabir bin Abdullah, maka ada salah satu sahabat bernama Jabir bin Abdullah yang menyaksikan kedatangan Imam Husain. Lantas dia mengatakan, man ahabba an yanzura ila sayyid syabab ahli jannah falyanzur ila hadha. Siapa yang ingin melihat kepada pemimpin pemuda ahli surga, maka lihatlah kepada Imam Husain. Sami'tuhu min Rasulillah, saya mendengar ucapan ini langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja Tirmidzi bi sanadihi ila Ya'la bin Murrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Husain minni wa ana min Husain. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah wafat 279 Hijriah. Di dalam sanad hadis tersebut, di dalam sunannya yang bersambung kepada Ya'la bin Murrah, mengatakan
Rasul bersabda, Husain ini, Husain bagian dariku, wa ana min Husain, dan aku bagian daripada Husain. Qala Imam Tirmidzi, hadza haditsun hasan. Imam Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis yang bagus. Wa qala Hakim, hadza haditsun sahihul isnad. Imam Hakim yang lahir tahun 421 Hijriah, wafat 405 Hijriah mengatakan ini adalah hadis yang sahih sanadnya. Wa lam yukhrijahu, akan tetapi tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan Imam Dzahabi pun bersepakat akan kesahihan sanad hadis tersebut. Wa qala Muslim fi Misbah al-Buzaz fi Zawaid Ibn Majah. Al-Imam Muslim menyebutkan di dalam kitab Misbah al-Buzaz fi Zawaid Ibn Majah, hadza isnadun hasan. Ini hadis sanadnya bagus, rijaluhu thiqat, dan para rawinya orang-orang yang terpercaya. Faqad warada annahu qala ahabba Allahu man ahabba Husaina. Disebutkan dalam satu riwayat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang mencintai Husain. Husain sibtun min al-asfar. Dalam riwayat At-Tabrani dengan sanad yang hasan dalam Mu'jamnya yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 260 Hijriah, Rasul bersabda, Husain adalah sibtun min al-asfar. Disebutkan oleh Ibnu Manzur yang lahir 670 Hijriah, wafat 711 Hijriah dalam kitabnya Lisan Arab, makna daripada sibtun min al-asfar ay ummatun min al-umami fil khair, yaitu Imam Husain diibaratkan sebagai satu umat yang jumlahnya sangat banyak daripada manusia, yang di dalamnya adalah kebaikan yang diberikan kepada umat Islam secara keseluruhan di sepanjang zaman. Dari kebaikan Al-Imam Husain, agama Islam ini dia berada kokoh di bawah kolong bumi ini. Huwa bi manzilatil umma fil khair, akhraj al-Hakim bi sanad ila Abi Hurairah. Imam Hakim mengeluarkan sanadnya sampai kepada Abi Hurairah mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamilun Husain bin Ali. Saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menggendong Imam Husain bin Ali, wa huwa yaqul, dan beliau seraya bersabda, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Ya Allah, sesungguhnya saya sangat mencintainya, maka cintailah dia. Qala al-Hakim, hadza haditsun sahihul isnad. Imam Hakim mengatakan ini hadis yang sanadnya sahih, disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak. Disebutkan juga oleh riwayat Abi Hurairah, ma ra'aitu Husain bin Ali illa fadat aini dumu'an. Tidaklah saya melihat Husain kecuali mata saya akan bercucuran dengan air mata. Padahal Rasulullah SAW kharaja yawman, karena saya teringat pada satu hari Rasulullah keluar bersama saya. Fawajadani fil masjid, Nabi menemukan saya di masjid. Fa akhadha bi yadi, Nabi menggenggam tangan saya. Wattaka alayya, dan bertumpuh di tangan saya. Fantalaqat, berjalan bersama saya. Hatta fantalaqtu ma'ahu hatta jala suqa Bani Qainuqa. Maka saya pun bersama Rasul pergi menuju ke pasar Bani Qainuqa. Kemudian Rasul SAW tidak berbicara dengan saya. Fatawaf, beliau berdiri di pasar tersebut, wa nazar, sambil melihat ke kanan dan ke kiri. Tsumma raja'a wa raja'tu ma'ahu. Kemudian saya kembali bersama Rasul SAW. Fajalasa fil masjid, Nabi pun duduk di dalam masjid. Wahtaba, sambil melilitkan daripada lidah selendangnya. Kemudian Nabi mengatakan, panggil Husain, buah hatiku. Fautiya Husain. Kemudian didatangkan Imam Husain di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi letakkan di pahanya, didudukkan Husain. Tsumma adkhala yadahu fi lihiyati Rasulillah SAW. Sedangkan Imam Husain memasukkan tangannya di dalam jenggotnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala Rasulullah SAW yaftahu fama Husain. Maka Nabi SAW mulai membuka mulut daripada Imam Husain. Fayudkhilu faha fihi. Kemudian Nabi SAW mulai mencium pipinya Imam Husain kanan dan kiri. Wa yaqulu, dan memeluk dan berkata, Allahumma inni uhibbu fa ahibbah. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat mencintai Husain, maka cintailah Husain. Kata Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Al-Hakim mengatakan hadza haditsun sahih. Dikisahkan bagaimana akhlak daripada Imam Muslim, Al-Imam Abu Hanifah Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tus yang lahir tahun 450 Hijriah wafat 500 Hijriah, mengkisahkan dalam kitabnya Mukhashafah Al-Qulub bagaimana akhlak mulia daripada Al-Imam Husain, di mana disebutkan pada waktu itu Al-Imam Hasan Al-Husain sedang berada di masjid. Kemudian mereka melihat ada orang tua yang wudunya tidak sempurna ketika berwudu. Al-Imam Hasan Al-Husain pada waktu itu masih anak-anak, maka keduanya paham akan cara berwudu yang benar, tapi mereka berdua sangat beretika dan berakhlak, tidak mau menyampaikan secara langsung dan mengajarkan secara langsung kepada orang tua tersebut cara wudu yang benar, sedangkan tadi wudunya adalah wudu yang keliru. Maka mereka berdua bermusyawarah. Ketika bermusyawarah, maka disepakati bagaimana kita buat siasat untuk mengajarkan wudu yang benar kepada orang tua tersebut. Kita jadikan orang tua tersebut sebagai hakim, dan kita membuat lomba cara berwudu yang benar, dan kita berikan kepada orang tua tersebut sebagai hakim yang memutuskan mana wudu yang paling benar antara mereka berdua. Siasat ini dilakukan karena mereka mengutamakan adat dan akhlak kepada orang yang lebih tua, dan ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man lam yarham saudara wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak memuliakan orang yang besar di antara kami. Maka Imam Hasan Husain mulai mereka bertemu dengan orang tua tersebut dan mengatakan, wahai paman, wahai orang tua, bisakah kau menjadi hakim untuk menilai cara wudu kami, siapa di antara kami yang wudunya paling benar? Maka orang tua tersebut mengiyakan. Kemudian Imam Hasan Husain mulai mempraktekkan cara wudu yang benar, dianalisa, dilihat oleh orang tua tersebut dan dibandingkan dengan cara wudunya. Maka orang tua itu menyadari bahwa wudunya tadi adalah wudu yang keliru. Setelah itu tersadar, dia katakan kepada mereka berdua, kalian bertujuan menyampaikan atau menjadikan saya hakim untuk menyampaikan kepada saya cara wudu yang benar. Sungguh mulia akhlak kalian berdua, wahai anak-anakku. Siapa kalian berdua ini? Maka dikatakan, saya adalah Hasan bin Ali dan ini adik saya Husain bin Ali. Maka diakui oleh orang tua tersebut, kalian berdua memang layak disebut sebagai cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab yang ditulis oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah waktu peristiwa wafatnya Imam Husain, di antaranya Al-Imam At-Tabrani menulis kitab berjudul Maqtalul Imam Husain, yaitu waktu dan tempat terbunuhnya Imam Husain, dan juga Al-Khawarizmi Al-Hanafi yang wafat tahun 568 Hijriah menulis juga kitab Maqtalul Imam Husain. Juga Dr. Al-Bahadili, mereka juga menulis kitab yang sama yang menjelaskan secara spesifik daripada peristiwa syahidnya Imam Husain beserta keluarga dan tercintanya. Disebutkan dalam kitab Maqtalul Husain karya Al-Khawarizmi, di mana dikatakan laqad qatalu at-taqi inna taqi bi asyaf asy-syaqi ibn syaqi. Sungguh mereka telah membunuh orang bertakwa dari putra orang bertakwa dengan pedang-pedang orang yang celaka dari putra orang celaka. Kitab Manaqib Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib disebutkan oleh Syekh Muhammad Ridha di dalam kitab Manaqib Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika Imam Ali hijrah dan pindah ke Irak, beliau sempat melewati padang Karbala. Sedangkan pada waktu itu beliau Imam Ali bin Abi Thalib, beliau dengan pasukannya dan peristiwa Karbala pembantaian Imam Husain belum terjadi. Namun Imam Ali melewati padang Karbala, dia menyaksikan daripada di mana letak daripada aliran darah anaknya yang akan mengalir, dan di mana letak di mana anak beliau terbunuh. Beliau sebutkan satu persatu dengan nama dari cucu-cucunya, satu persatu. Cucuku akan terbunuh di sini dan di sini. Imam Husain akan terbunuh di sini. Di sini kemahnya mereka. Di sini mereka berteriak. Di sini mereka mengingat. Seluruhnya diceritakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dan meneteskan air mata kesedihan, yang dimana beliau menyebutkan terbunuh
disebutkan para nabi-nabi terdahulu ketika melewati padang Karbala, mereka juga menceritakan kisah yang akan terjadi di masa depan, yaitu pembantaian terhadap cucu dari nabi terbaik dan pemimpin para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ali bin Muhammad Al-Wasiti Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 483 Hijriah. Syekh Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 279 Hijriah bahkan menyebutkan dalam bukunya Ansabul Ashraf bahwa kepala-kepala suci tersebut yang terbunuh itu ada 72 orang, di antaranya Imam Hussein, anak-anak beliau dan keponakan beliau dan para pecinta beliau. Jumlah seluruhnya yang ikut hadir disertai dengan kaum wanita dan anak-anak kecil dari keluarganya adalah 128 orang. Yang mereka hadapi adalah 30.000 pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad dan Daud bin Ziyad, dan tidak ada satupun dari mereka yang sudah mengetahui akan menghadapi musuh yang jumlahnya sangat besar dan tidak seimbang dengan apa yang mereka miliki dan pasukan yang mereka punya, tapi tidak ada satupun dari mereka yang takut ataupun lari dari medan tersebut. Disebutkan oleh Ibnu Athir yang lahir tahun 555 Hijriah, wafat 630 Hijriah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam a'ta Ummu Salamah turabah min turbatil Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada Ummu Salamah ada tanah daripada tanahnya Husain, yaitu tanah Karbala. Hamalah ilaihi Jibril, yang dibawa oleh malaikat Jibril kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ummi Salamah, "Idza sara hadha turabu damma faqad qutila Husain." Wahai Ummi Salamah, apabila tanah ini berubah menjadi darah, maka sungguh telah terbunuh Husain. Wailun min Karbala, celaka orang-orang yang terlibat di dalam pembunuhan tersebut. Fahafizat Ummu Salamah dzalika turab fi qarurah, maka Ummu Salamah menjaga pasir dan tanah tersebut. Beliau masukkan di dalam satu botol khusus, beliau simpan sampai pada masanya tahun 61 Hijriah. Falamma qutila Husain, di saat terbunuhnya Imam Husain, surat turab damah, tanah tersebut, pasir tersebut berubah menjadi darah. Fa'alamat an-nasa biqatlihi, maka Ummu Salamah memberikan pengumuman kepada seluruh manusia yang ada di kota Madinah bahwa Imam Husain telah terbunuh, dan itu benar adanya. Di waktu yang sama itu juga Imam Husain terbunuh syahid pada 10 Muharram di tahun 61 Hijriah. Wa fi kitab Nihad, dalam kitab Al-Nihad diriwayatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fashtadda ghadabullah 'ala man yasfiku darah." Sungguh Allah sangat murka kepada orang yang telah menumpahkan darahnya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Amir bin Sa'ad Al-Bajri mengatakan, "Lamma qutila Husain ibn Ali, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam." Disebutkan oleh Amir bin Sa'ad Al-Bajri, tatkala Imam Husain dibunuh, saya bermimpi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam fil manam. Faqala in ra'aita al-Barra' ibn 'Azib fa'akrihu minni salam wa akhbirhu anna al-qatalat al-Husain ibn Ali fil nar. Saya bermimpi bertemu Rasul dan Rasul menyampaikan pesan kepada saya. Kata Amir bin Sa'ad, "Wahai Amir, jika kau bertemu dan melihat Al-Barra' bin 'Azib, maka sampaikanlah salamku kepadanya dan kabarkan kepadanya bahwa sesungguhnya seluruh orang yang terlibat di dalam pembunuhan Imam Husain bin Ali finnar, semua mereka berada dalam neraka. Wa in kana Allah an yashaqa ahlal ardi bi'adzabin alim." Sungguh kejahatan yang mereka lakukan sangat besar, sehingga hampir-hampir Allah membinasakan seluruh penduduk bumi dengan azab yang begitu besar, sebab perbuatan mereka telah membunuh Imam Husain bin Ali. Ini diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani fi silsilah al-ahadits as-sahihah. Wa naqala Imam Abu Wahab Asy-Sya'rani, Al-Imam Abu Wahab Asy-Sya'rani meriwayatkan, yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, dalam kitabnya Tanbihul Mumtarrin. Maka
Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri yang lahir 21 Hijriah wafat 10 Hijriah pernah mengatakan masakinu qatalatul Husain radhiyallahu anhu walau dakhalu al-jannata bi fadlillah ta'ala kaifa yatajarrabu ahaduhum an yamurra bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad qatala waladah wa wallahi law anna li madkhala fi qatlihi wa khayyirtu baina al-jannati wan nar la ikhtartu dukhul an-nar khawfa an yanzura ilayya nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannati nazratul ghadab tu'dhihi wa tu'dhihi. Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, murid daripada Imam Ali bin Abi Thalib dan ulama-ulama lainnya, beliau menyatakan sungguh celaka orang-orang yang telah membunuh Imam Husain. Seandainya mereka dosanya diampuni oleh Allah dan mereka masuk ke dalam surga dengan karunia Allah, bagaimana mungkin salah satu dari mereka berani melewati Nabi Muhammad di dalam surga? Dan sungguh mereka telah membunuh putranya dan cucunya. Demi Allah, seandainya saya terlibat di dalam pembunuhan Imam Husain dan saya diberikan pilihan antara surga dan neraka, maka sungguh saya akan memilih masuk ke dalam neraka karena saya takut ketika di dalam surga saya berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau melihat diriku di dalam surga dengan pandangan kemarahan, maka itu menjadi siksaan bagi diriku dan siksaan bagi Nabi Muhammad SAW. Dan itu adalah azab yang paling besar yang saya rasakan kalau saya masuk ke dalam surga. Qala an-Nawawi, disebutkan di dalam riwayat rumah daripada Imam Husain yang di dalamnya ayah beliau seorang yang soleh, Imam Ali bin Abi Thalib, kakak beliau Imam Hasan dan juga seorang yang soleh dan syahid seluruhnya, ibu beliau Sayyidah Fatimah, dan juga malaikat sering hadir di rumah mereka. Diriwayatkan dalam kitab Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid karya Abu Hasan Nuruddin Ali bin Abi Bakar bin Sulaiman al-Hayfi yang wafat tahun 407 Hijriah, disebutkan Nabi datang ke rumah daripada Imam Husain. Di saat itu Imam Hasan dan Husain sedang bermain bulan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Hasan, "Ihib ya Hasan, ihib ya Hasan." Ayo Hasan, ayo Hasan. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan kepada Husain, "Ayo Husain." Nabi hanya mengatakan kepada Imam Hasan saja. Maka Sayyidah Fatimah Az-Zahra mendengar hal itu dan menyampaikan, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau hanya memberikan semangat kepada Hasan tapi tidak kepada Husain?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ana aqulu lil Hasan ihib ya Hasan wa Jibril yaqulu li Husain ihib ya Husain." Saya mengatakan, "Ayo Hasan, ayo Hasan." Dan ada malaikat Jibril di samping Husain mengatakan, "Ayo Husain, ayo Husain." Maka sungguh ini rumah yang sangat mulia, yang di dalamnya ada malaikat, yang di dalamnya ada nabi, dan di dalamnya ada orang-orang mulia. Seluruh ilmu yang membongkar rahasia Allah yang ada di alam jagat ini bersumber dari rumah mereka. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mendatangi rumah mereka pada satu hari. Kemudian Imam Ali mengatakan, "Wa ana na'im 'alal manam." Pada waktu itu saya sedang tidur, sedangkan Rasulullah SAW waktu itu masuk menyaksikan saya sedang tidur. Kemudian Nabi mengatakan, memanggil Sayyidah Fatimah, "Wahai Fatimah." Qala Nabi Fatimah, "Wa inni wa iyyaka wa huma wa hadha na'im la fi makanin wahid yawmal qiyamah." Wahai Fatimah, sesungguhnya saya, wa iyyaki dan dirimu, wa huma dan kedua putramu Al-Hasan dan Husain, wa hadha na'im dan lelaki yang sedang tidur ini yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, kelak nanti di hari kiamat kita semua berada dalam satu tempat yang sama. Disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam Hasan Musnad. Wa an Ali qala akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali mengatakan Rasul mengabarkan kepadaku, anna awwala man yadkhulul jannata ana thumma anta wa Fatimah wal Hasan wal Husain. Qultu ya Rasulullah fa muhibbuna qala min waraikum. Diriwayatkan dari Imam Al-Munawi dalam kitab Fathul Qadir yang lahir tahun 952 Hijriah, wafat 1031 Hijriah, di mana dikabarkan kepadaku, Rasul menyampaikan kepadaku bahwa sesungguhnya orang pertama yang masuk ke dalam surga adalah saya,
thumma anta, kemudian engkau wahai Ali, wa Fatimah dan Sayyidah Fatimah, wal Hasan, kemudian Imam Hasan, wal Husain dan Imam Husain. Qultu, maka saya Imam Ali berkata, ya Rasulullah, lantas bagaimana dengan para pencinta kami? Maka Nabi mengatakan, min waraikum, mereka menyusul di belakang kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan syair yang dimana sebelum beliau wafat atau sebelum terjadinya tragedi Karbala, Imam Husain sempat mengucapkan dan menyampaikan syair yang isinya adalah menunjukkan derajat pangkat kemuliaan beliau. Beliau menyatakan, ya Rasulullah, ya Jaddah Husain, wahai Rasulullah, wahai kakeknya Husain, kun syafi'i ya Imam al-Haramain, jadilah engkau penolongku wahai imam dua kota suci. Ana al khair wa ibnul khairain, saya adalah orang yang membawa kebaikan dan saya putra dari dua orang manusia terbaik. Man lahu jaddun ka jaddil Mustafa Ahmad Mukhtar Nuril Haramain, siapa yang kakeknya seperti kakekku, yaitu Al-Mustafa Ahmad Nabi Muhammad, manusia pilihan, cahaya yang menerangi dua kota suci. Man lahu ummun ka ummi Fatimah bid'atul Mukhtar Nuril Zulmatain, siapa di antara kalian yang memiliki ibu seperti ibuku Fatimah, belahan darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan, cahaya dari dua kegelapan. Man lahu akhun syaqiqan hasan thayyibul akhlaqi mabsutun yadaih, siapa di antara kalian memiliki saudara kandung seperti Hasan yang baik akhlaknya dan sangat dermawan. Man lahu ukhtun ka ukhti Zainab binti Zahra busyratul ain, siapa di antara kalian yang memiliki saudari seperti saudariku Zainab, belahan darah dagingnya Sayyidah Fatimah Zahra, menunjuk seluruh pandangan mata ketika melihatnya. Man lahu ibnu taqiyyin tahir ka ibni Sajjad Zainul Abidain, siapa di antara kalian yang memiliki putra yang bertakwa dan suci seperti putraku ahli sujud Ali Zainul Abidain. Man lahu mithlu Abi Haidar batal al-abtal fi yawm Hunain, siapa di antara kalian yang memiliki ayah seperti ayahku, singa pemberani yang menumbangkan dan mengalahkan para jawan-jawan di perang Hunain. Abadallahu gulaman nasyian wa Quraisy ya'budun al-wathanain, dia telah menyembah kepada Allah di usia masih anak-anak, dan orang-orang Quraisy mereka menyembah dua berhala, ya'budun Lat wa Uzza ma'an wa Ali qoma nahwal qiblatain, mereka menyembah berhala Lat wa Uzza sedangkan ayahku Imam Ali berdiri salat menghadap kedua kiblat. Man lahu 'abdun ka'anni Ja'far bil janahain asiri nasabain, siapa di antara kalian memiliki paman seperti pamanku Ja'far yang Allah berikan dia dua sayap di surga asal dari dua nasab. Khiratullah min khalqi abi ba'da jaddi fa ana ibnul khairain, manusia pilihan Allah, ayahku setelah kakekku Nabi Muhammad, maka aku putra dari dua makhluk terbaik. Fa abi syamsun wa ummi qamarun wa ana al-kawkabu baina al-rain, ayah saya matahari, ibu saya bulan, dan saya adalah bintang di antara dua cahaya tersebut. Fiddatun qad khalusat min dhahab, saya bagaikan perak yang dimurnikan dari emas. Fa ana fiddatu baina dhahabain, maka saya adalah perak di antara dua emas tersebut. Nahnu ashabul abad khamsa qad balagna darbaha wa masyikain, kamilah ashabul kisah yang berada di bawah selendang Nabi Muhammad bersama beliau, dan kami menguasai timur, kami menguasai barat dan timur. Inilah sekelumit daripada biografi singkat daripada Imam Husain. Saya tutup daripada syair ini ditulis oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membuat puisi khusus untuk Al-Imam Al-Husain di dalam peristiwa Karbala tersebut, di mana disebutkan bahwa sesungguhnya Imam Syafi'i menyatakan di dalam syair-syairnya, di dalam diwan-diwannya, bahwa beliau sangat mencintai daripada ahli bait Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan beliau mengatakan seandainya dada saya dibelah, kemudian hati saya diambil, maka mereka akan melihat ada dua potongan hati yang terbelah. Potongan yang pertama tertulis hubbullah, yaitu cinta kepada Allah, dan potongan hati yang kedua akan tertulis di hatiku hubbu Rasulillah wa ahlihi, yaitu cinta kepada Rasul dan keluarganya. Bahkan beliau mengatakan seandainya mencintai Ahlul Bait itu dituduh saya sebagai Rafidhi, maka saksikanlah wahai jin dan manusia bahwa saya Imam Syafi'i adalah seorang Rafidhi. Ini sudah menunjukkan begitu besar kecintaan daripada Imam Imam Syafi'i kepada Imam Husain. Syair beliau nyatakan dalam kitab diwannya terkait daripada syair dan risalah yang beliau sampaikan untuk Imam Husain dari peristiwa Karbala. Singkatnya saya terjemahkan, beliau Imam Syafi'i berkata, hatiku mengeluh karena hati manusia sedang merana, ngantuk tak lagi datang, susah tidur membuatku pusing. Wahai siapa yang akan menyampaikan pesanku kepada Sayyidina Husain bin Ali yang dibantai dalam keadaan beliau tidak berdosa. Ini pengakuan daripada Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kita dapat barokah dari ahli bait Rasul, dari para ulama, dari para aulia, dari para sholihin, wabil khusus kepada kakek Imam Husain yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal dan menjadi satu tambahan rasa cinta kita kepada mereka, dan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul dengan mereka di satu tempat, di saf yang sama, di barisan yang sama, di safnya mereka, di saf terbaik di yaumul qiyamah, safnya Rasulullah dan ahlul baitnya sallallahu alaihi wasallam beserta para pecinta-pecinta mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqin ma'zum wa la taj'alna wa lana shajara mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Peristiwa Karbala tidak lagi berbicara Sunni, Syiah, Wahabi, Mu'tazilah, Qadiriyah, Jabriyah, Qadariyah, tapi peristiwa Karbala menentukan di mana posisi kita, apakah di barisan Husain ataukah di barisan para pembunuh Imam Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.